Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Kali ini kita akan membahas tentang metode terbuka. Dalam metode terbuka, kita di sini tidak memerlukan selang. Yang diperlukan adalah nilai tebakan awal, akar dalam prosedur iterasinya untuk menghitung nilai hampiran akar yang baru. Pada setiap iterasinya, nilai hampiran lama dipakai untuk menghitung nilai hampiran akar yang baru. Nilai hampiran tidak selalu konvergen atau mendekati akar, tetapi bisa saja divergen atau menjauhi akar. Metode terbuka yang akan kita bahas hari ini adalah metode iterasi titik tetap. Dalam metode iterasi titik tetap, untuk mendapatkan hampiran akar dari fx sama dengan 0, kita transformasikan persamaan fx sama dengan 0 secara aljabar ke bentuk gx. Nilai x yang diperoleh dari titik potong fungsi linier x dan fungsi linier gx dinamakan titik tetap. Jika titik tetap dihampiri dengan satu nilai x 0, akan diperoleh nilai gx0 yang sama dengan x1. Kemudian dari hasil tersebut dihitung gx1 yang sama dengan x2. Begitu seterusnya hingga diperoleh xn yang semakin mendekati ke akar. Berikut merupakan algoritma iterasi titik tetap. Pada persamaan fx sama dengan 0, kita ubah bentuknya sehingga nilai x menjadi sendiri. Selanjutnya kita mencari nilai xn plus 1 sama dengan gxn. Untuk menentukan penghentian iterasi, kita menggunakan rumus xn plus 1 min xn dibagi xn plus 1. Jika hasilnya lebih kecil sama dengan epsilon, maka iterasi selesai dan nilai hampiran akarnya adalah nilai xn plus 1 itu sendiri. Namun, jika ternyata hasil perhitungan masih lebih besar daripada epsilon, maka kita kembali melakukan perhitungan seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Perhitungan iterasi dilakukan berulang-ulang sehingga mendapatkan hasil galat yang lebih kecil daripada epsilon. Contoh soal tentukan hampiran akar dari 1 min x pangkat 3 sama dengan 0 menggunakan metode iterasi titik tetap dengan epsilon sama dengan 0,15. Teliti hingga 3 angka signifikan. Penyelesaian persamaan fx sama dengan 1 min x pangkat 3 sama dengan 0 kita ubah menjadi x sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Di sini kita pindahkan nilai x ke sebelah kiri dan kita buat x sendiri. Maka salah satu bentuk nilai x sama dengan gx yang mungkin adalah x sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Sehingga nilai gx-nya pun sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Sebelum kita masuk pada perhitungan iterasi, kita harus memperhatikan syarat dari kekonvergenan di mana turunan pertama dari gx haruslah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Hasil turunan pertama dari gx sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat adalah min 2x per 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Agar terpenuhi syarat konvergen, maka kita pilih nilai x0 sama dengan min 1. Min 1 kita substitusikan ke turunan pertama dari gx, sehingga menghasilkan nilai 0,5.
sehingga dipenuhi syarat dari kekonvergenan, di mana 0,5 terletak antara 0 dan 1. Karena x0 sama dengan min 1 dipenuhi syarat kekonvergenannya, maka kita gunakan pada iterasi pertama. 0 kita substitusikan ke persamaan x1 sama dengan 1 per 1 plus x0 kuadrat. Hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya kita masuk pada pengecekan penghentian iterasi. Pada iterasi pertama, rumusnya x1 min x0 per x1. Ternyata hasilnya 3 masih lebih besar daripada epsilon. Maka kita lanjutkan pada perhitungan iterasi kedua. Pada iterasi kedua, kita mencari nilai x2 sama dengan 1 dibagi 1 plus x1 kuadrat. Kita substitusikan nilai x1 yang telah didapat pada iterasi pertama. Didapat nilai x2-nya sama dengan 0,8. Selanjutnya kita menentukan pemberhentian iterasi dengan rumus x2 min x1 per x2 sama dengan 0,8 diambil 0,5 dibagi 0,8 hasilnya 0,375, ternyata masih lebih besar daripada epsilon. Sehingga kita harus melanjutkan perhitungan pada iterasi ketiga. Serupa dengan iterasi kedua, iterasi ketiga menggunakan rumus x3 sama dengan 1 per 1 plus x2 kuadrat sama dengan hasilnya adalah 0,61. Lalu kita cek penghentian iterasi dengan rumus x3 min x2 per x3. Hasilnya adalah 0,311, ternyata masih lebih besar daripada epsilon. Dengan cara yang sama pula untuk perhitungan iterasi keempat, hingga diperoleh hasil 0,163 masih lebih besar pula dari epsilon. Nah, ketika perhitungan iterasi kelima, ternyata hasil perhitungan penghentian iterasi menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada epsilon, yaitu di 0,116. Hingga untuk perhitungan iterasi telah selesai. Dan kita dapat menarik kesimpulan untuk campuran pertama adalah 0,653. Untuk pembahasan latihan soal dari pertemuan sebelumnya bisa dilihat di sini ya. Berikut ditampilkan salah satu jawaban dari teman-teman yang tepat. Sampai di sini dulu materi hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.